Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan karunia kepada kita berupa kenikmatan iman dan Islam. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah bersama kaum muslimin. Dan ini merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah mudahkan dia untuk merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa yang Allah berikan kepada kalian dari sebuah nikmat, ingat, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini jemaah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengingat nikmat Allah. Allah berfirman mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam akhir surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ingatlah, sebutlah nikmat tadi. Salawat dan salam selalu kita ucapkan dan kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari Jumat ini. Allah anjurkan kita sebagai umat Islam untuk selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan berselawatnya kita di hari Jumat, semoga Allah mudahkan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berbicara tentang rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang mana selalu kita terkadang mengucap, aku dapat rezeki ini. Apa yang terpikir di dalam benakmu? Atau mindset kita semua tak kala kita mengatakan, aku mendapatkan rezeki. Secara umum manusia dan tabiat manusia terpola, tak kala dia mendengar si fulan mendapatkan rezeki, berarti dia mendapatkan sebagian kenikmatan dunia yang Allah berikan. Uang, harta, mobil, rumah, anak, dan yang lainnya.
ini yang sudah termindset di dalam hidup kita. Kalau kita mengatakan aku mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kesalahan yang fatal tak kala kita selalu mengagungkan rezeki yang rendah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ternyata rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba itu ada yang namanya rezeki yang umum, rezeki yang khusus, ada yang rezeki yang paling terbaik dari itu semua. Mana yang kau inginkan dari tiga hal ini? Di posisi manakah dirimu sekarang? Apakah kita masih mengharapkan dan mendambakan dan menginginkan rizqul am, rizki yang secara umum, yang mana ini semua Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang muslim, Allah berikan kepada orang yang baik, sampai Allah berikan kepada orang yang fajir sedikit pun Allah kasih semuanya. Bahkan binatang yang melata di muka bumi Allah tidak lepas dari yang namanya rizqul am. Simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada satupun hewan yang melata di dunia ini kecuali rizkinya sudah pasti. Dan bukan standar kemuliaan seorang kalau Allah luaskan rizkimu yang am ini. Dan bukan standar kehinaan tak kalau Allah Subhanahu wa taala rendahkan rizkimu. Bukan. Allah berfirman mengingatkan sosok manusia hanya melihat sebatas rizqul am, kemuliaan dan rendahnya orang. Allah ingatkan kita di dalam surah Al-Fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal insan iza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kata Allah, adapun jenis manusia yang pertama, apabila Allah uji dia dan Allah beri kenikmatan dia, luaskan rezekinya, dia akan berkata kepada Allah dan dia akan berkata kepada manusia, kayaknya Allah ini lagi memuliakan aku. Kayaknya Allah Subhanahu wa taala lagi kasih posisi yang enak ini. Fayaqul rabbi akraman. Allah lagi muliakan aku. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jenis yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, adapun jenis manusia yang kedua, kalau Allah sedang uji dia dan Allah takdirkan rizkinya, Allah kasih sikit. Fayaqulu rabbi, dia akan mengatakan, aduh Tuhanku lagi menghinakanku. Tuhanku lagi berpaling dari diriku. Padahal itu rezeki umum yang semuanya kadarnya telah Allah beri kepada kita semua rata. Bahkan sebelum engkau lahir pun di dunia, masih engkau berada di perut ibumu, sudah terjamin ini dua hal. Mati dan rezeki sudah Allah jamin. Nabi SAW mengatakan, innakum lan tamutu hatta yasta'mila rizqakum. Kalian gak akan mati sampai Allah sempurnakan rezeki kalian. Selagi kau masih hidup.
rezeki akan terus mengalir. Ini rezeki yang umum jamaah, yang kau banggakan, yang kau ucapkan, baik keluargamu, istrimu, teman-temanmu, yang kadang kau pamer di hadapan mereka. Ternyata standar ini secara umum Allah kasih semuanya. Orang kafir, muslimkah engkau, bahkan hewan pun Allah kasih. Tapi kita lupa, ternyata ada rizki yang di atas itu. Rizki yang disebut oleh Allah rizkul khas. Rizki yang secara khusus. Apa itu? Yang hampir sekarang hilang dari dirimu. Kau masih mencarinya, kau berusaha dan terjatuh, dan hampir hilang darimu. Apa dia? Kenikmatan iman, kenikmatan ibadah kepada Allah, rasa tenang, lezat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang gak ada di dalam dirimu. Kau sibuk mencari sana sini. Aku kenapa ya? Aku sudah Allah kasih aku ini, tapi masih ada lubang di dalam hatiku. Kekhawatiran demi kekhawatiran, ketidakenakan, ketidaknyamanan di dalam hidupku. Inilah yang kau lupakan sesungguhnya, rezeki yang khas ini. Karena begitu kerasnya engkau mencari dunia ini. Allah ingatkan kita untuk fokus di dalam mencari rezeki yang khusus ini, yang hampir banyak, hampir semuanya hilang dari diri kita sekarang. Orang ibadah pingin cepat, orang tak kalah diajak ibadah malas, orang tak kalah baca Al-Quran nanti. Padahal inilah rezeki yang terbaik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Talaq ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beramal saleh, kami akan masukkan dia ke dalam jannah yang mengalir padanya surga dan mereka kekal di dalamnya. Apa kata Allah? Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh kami telah berikan rezeki terbaik bagi dirinya. Allah kasih rezeki yang terbaik. Apa itu? Iman kepada Allah, beramal saleh, kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat yang lain Allah jelaskan di dalam surat Shad ayat 49 sampai 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza zikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab." Ini peringatan, dan bagi orang-orang yang bertakwa tempat yang terbaik. Lahum jannatun, mereka akan mendapatkan jannah mufattahatul lahumul abwab, yang pintunya Allah buka. Muttaqiina fiha, mereka bersandar di atas dipan-dipan. Yad'una fiha bifakihatin katsiratin wasyarab, mereka meminta kepada Allah dengan keadaan bersandar buah-buah dan minuman yang banyak sekali. Wa indahum qasiratut tarfi atrab, dan di sisi mereka ada bidadari yang pandangannya enggak akan lepas dari dirimu, dan usia mereka itu sama rata. Allah katakan di akhir, haza ma tu'adu, haza rizquna ma lahum min nafad. Inilah rizki kami sesungguhnya. Inilah rizki kami sesungguhnya yang gak akan terputus-putus. Maka jamaah kaum muslimin,
Sidang Jumat rahimakumullah, fokuslah engkau kepada rizki yang ini, yang mana inilah yang sesungguhnya yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu sami'un basir. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sudah kita dengar tentang pembagian rizki. Ternyata secara umum kita sibuk mencari rizki yang umum. Kita berlomba-lomba dalam mencari rizki yang umum tadi. Tahukah kita, ternyata rezeki yang khas ada lagi di atasnya. Best of the best. Terbaik dari yang terbaik. Rezeki yang lebih baik dari itu. Dan ini merupakan harapan dari orang-orang yang bertakwa dan beramal saleh. Apa itu? Jannah Firdaus. Merupakan harta warisan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmizi, kata Rasulullah SAW, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Di surga, kata Nabi, ada 100 tingkatan. Wa ma baina darajataini baina samai wal ard. Setiap 2 tingkatan, misalnya 2 tingkatan, perbedaannya tingkatan yang keempat, 5, 6 dan seterusnya antara langit dan bumi. Fa iza sa'altumullah, kata Nabi, kalau kita meminta kepada Allah di dalam doa kita, fas'alullaha jannah firdaus. Mintalah kepada Allah jannah firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Karena jannah firdaus merupakan jannah yang paling tinggi. Saqfuha arsyur rahman. View pemandangannya adalah arsy Allah ar-Rahman. Minta kepada Allah jannah firdaus. Siapa yang akan Allah berikan jannah firdaus? Siapa mereka? Jaga 6 hal yang Allah anjurkan kepada dirimu. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un. 1. Mereka khusyuk dalam salat. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. 2. Jaga. Mereka tak kalah membayar zakat, menunaikannya. 3. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. 4. Wallazina hum li furujihim hafizun. Mereka menjaga kemaluan mereka. 5. Wallazina hum li amanatihim wa ahdim raun. Mereka menjaga amanah. Yang 6. Wallazina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga salatnya. Apa kata Allah? Ulaika humul warisun. Mereka yang mendapatkan warisan. Allazina yarisunal jannah firdaus hum fiha khalidun. Mereka yang mendapatkan warisan jannah firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha li wa lakum. Aqimus shalah.